Perkenalkan, nama saya Tini Sarum Prasasti dari kelompok 6 dengan akhiran NIM 127. Perkenalkan, nama saya Sirlina Saska dengan akhiran NIM 129. Perkenalkan, nama saya Flora Desi Sani Putri dengan akhiran NIM 143. Perkenalkan, nama saya Puput Meiza dari kelompok 6 dengan akhiran NIM 160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bapak Devi Irawan, selaku dosen mata kuliah Fakultas Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Tini Sarum Prasasti dengan NIM belakang 127 akan mempresentasikan kelompok 6 dengan tema proses kemampuan bahasa Indonesia. Beserta rekan-rekan saya. Pertama ada Sirlina Saska dengan akhiran NIM 129, ada Fiona Desi Sani Putri akhiran NIM 143, Puput Meiza dengan akhiran NIM 160. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul proses pembakuan bahasa Indonesia. Materi yang pertama akan disampaikan saya sendiri. Yang pertama itu adalah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional melalui Ikrar 13 Pemuda 1928. Kami dengan bunyi Kami Putra Republik Indonesia mendukung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ia juga dikukuhkan sebagai bahasa negara saat Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Pendidikannya yang tertinggi di antara ratusan bahasa Nusantara. Perannya besar di pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya menyatukan masyarakat yang beragam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya lanjut ke materi kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Sirlina Saska. Kiranya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang asal-usul pembentukan. Proses pembentukan dimulai dari akulturasi budaya lewat perdagangan antar bangsa di Nusantara, membuat budaya menjadi campur aduk sehingga bahasa-bahasa ikut bercampur dan memperkaya keragaman linguistik di Indonesia. Bahasa Melayu menjadi bahasa utama atau lingua franca, yaitu bahasa perantara buat orang-orang dari budaya dan bahasa berbeda. Dipilih karena struktur yang sederhana dan mudah dipelajari. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Melayu ini disempurnakan dan menjadi resmi sebagai bahasa Indonesia. Ia bukan bahasa yang mati, tetapi hidup dan berubah terus. Seperti bertambahnya kata baru dari asing atau ejaan yang harus diperbaiki dan kosakata yang terus berkembang. Hasilnya bahasa ini bisa menjadi ratusan suku di Nusantara yang beragam. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sirlina. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Fiona Desi Sani Putri. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu adalah proses pembukuan bahasa. Yang pertama yaitu kodifikasi, seperti pengumpulan atau memilah-milah ragam bahasa dari berbagai bidang. Misalnya dari sekolah atau media, lalu menyusun berdasarkan tema yang sama dan dianalisis. Hasilnya dapat menjadi tanda bahasa serta kosakata baku yang jelas. Yang kedua yaitu elaborasi, artinya menyebarkan hasil kodifikasi kemana-mana seperti ke pendidikan, pemerintahan, atau berita. Ini supaya kaidah bahasa baru dirancang secara luas dan jadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya menulis aturan tetapi mempraktekkan secara nyata. Yang ketiga yaitu ada implementasi. Implementasi adalah menerapkan aturan atau standar bahasa yang telah ditetapkan ke dalam berbagai aspek bidang. Contohnya di buku pelajaran, TV, radio, surat resmi. Pakaian kata dan kalimat baku sekadar semua pemahaman sama satu dalam berbahasa.
Tujuannya keseragaman di sekolah bidang kehidupan selanjutnya yaitu ada sifat bahasa baku. Ragam bahasa baku memiliki sifat tersendiri. Pertama yaitu sifat pemanfaatan dinamis berupa kaidah dan aturan yang ketat, namun terbuka terhadap perubahan yang sistematis. Kedua yaitu ragam bahasa baku memiliki sifat kecerdiaan, yakni mengacu pada kemampuannya untuk menggunakan alat politis atau musyawarah. Yang ketiga yaitu adanya keberagaman dalam penyampaian kaidah atau aturan-aturan tata bahasa, ejaran atau kosakata secara konsisten dan tidak dipengaruhi oleh dialek maupun bahasa asing. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Yona. Selanjutnya pemateri yang terakhir yaitu Mbak Puput. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi bahasa baku. Yang pertama yaitu ada fungsi nomor 1. Fungsi nomor 1 bahasa ini adalah bahasa ragam baku yang menciptakan kesatuan masyarakat, tutur, dan memperkecil perbedaan variasi dialek-dialek. Bahasa Indonesia ragam baku mengikat kebinekaan, rumpun, dan bahasa yang ada sebagai wahana dalam penyampaian informasi secara tertulis. Misalnya penggunaan ragam baku pada surat kabar mampu menyatukan pengertian yang sama antara penutur bahasa Indonesia di setiap wilayah Nusantara. Yang kedua ada fungsi penanda atau khasan. Dapat terlihat ketika bahasa tersebut disandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Sebagai contoh, untuk membedakan dengan bangsa lain, orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, khususnya bahasa sesuai standar sebagai identitas. Penutur harus mampu membedakan kapan waktu untuk menggunakan kata baku dan tidak baku. Yang ketiga ada fungsi pemberi kewibawaan. Fungsi pemberi kewibawaan ini menduduki derajat tertinggi dalam tata nilai masyarakat bahasa. Seseorang yang memakai bahasa ragam baku akan cenderung memiliki kewibawaan atau prestise. Hal ini disebabkan tidak semua penutur bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa baku secara baik dan benar. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa bahasa ragam baku ini dapat diperoleh dari lingkungan pendidikan formal dan bukan dari lingkungan hidup sehari-hari. Yang keempat ada fungsi kerangka acuan. Fungsi kerangka acuan yaitu sebagai tolak ukur dalam penggunaan bahasa yang benar dan tepat, tentu dengan adanya standar yang telah disepakati mengenai tepat tidaknya pemakaian bahasa dalam situasi tertentu. Mengacu fungsi-fungsi tersebut, ragam bahasa dunia pendidikan menjadi prioritas dalam proses standarisasi sosial bahasa, mengingat ragam bahasa baku ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal. Nah, di sini ada contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata baku yaitu zaman dan tidak bakunya yaitu zaman. Yang kedua ada hadis, kata bakunya yaitu hadis dan kata tidak bakunya yaitu hadis. Ada tagnya di belakang. Yang ketiga ada kualitas, kata bakunya yaitu kualitas dan kata tidak bakunya yaitu kualitas. Yang ketiga ada yang keempat ada analisis, kata bakunya yaitu analisis dan kata tidak bakunya yaitu analisa. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri yang terakhir. Jadi dapat disimpulkan dari kelompok kami bahwa pemateri keuangan bahasa Indonesia itu adalah bahasa ini berasal dari bahasa Melayu sebagai linguis transkolonial diakui lewat Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemersatu bangsa dan berbagai bidang. Prosesnya meliputi kodifikasi, elaborasi, dan implementasi serta bahasa baku bersifat mantap dinamis, cendekiawan, seragam, dan fungsi pemersatu. Identitas dibawa dan tolak ukur seperti zaman bukan zaman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.